kita akan membahas tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Yang pertama kita membahas tentang beberapa keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama yaitu kita memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, kita memperoleh pasar-pasar industri dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama tadi yaitu kita memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Mengapakah berbagai negara melakukan perdagangan antara satu sama lain? Alasannya yang paling nyata adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkannya. Misalnya seperti negara-negara maju. Yang kedua tadi yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang mana sebab yang utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun sesuatu negara dapat memproduksi sesuatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain. Yang ketiga yaitu memperluas pasar industri dalam negeri. Yang mana bahwa industri itu masih dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu. Karena seluruh permintaan dari dalam negeri telah dipenuhi. Salah satu caranya untuk memperoleh pasaran adalah dengan mengekspor ke luar negeri. Yang terakhir yaitu menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan luar negeri memungkinkan sesuatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara manajemen yang lebih modern. Seperti melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik, seperti alat-alat kantor yang lebih baik, seperti komputer, juga dapat menaikkan taraf keefektifan. Selanjutnya yaitu B. Keuntungan dari spesialisasi angka. Ada dua keuntungan penting akan diperoleh oleh setiap negara. Keuntungan itu adalah keuntungan yang pertama yaitu faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien. Keuntungan yang kedua yaitu penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang tersebut. Ada dua keuntungan, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak adalah keuangan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksikan barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Selanjutnya yaitu keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding adalah perdagangan yang saling menguntungkan itu dinamakan oleh wujudnya suatu bentuk keuntungan. Itu ialah dari pengertian dari keuntungan berbanding. Selanjutnya itu keuntungan perdagangan dalam grafik. Keuntungan perdagangan dalam grafik ada dua poin. Poin pertama keadaan sebelum spesialisasi, yang kedua keadaan sesudah spesialisasi. Yang pertama yaitu keadaan sebelum spesialisasi, yang mana dalam gambar yang saya sudah terterakan tadi ditunjukkan kurva memungkinkan produksi untuk Perancis dan Kanada. Di dalam produksi yang ditunjukkan dalam gambar tadi adalah berbentuk garis lurus, itu merupakan keadaan sebelum spesialisasi. Dan yang kedua keadaan sesudah spesialisasi. Dalam gambar harga relatif ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi. Maka sebelum perdagangan harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis adalah ditunjukkan garis M dan di Kanada oleh garis P. Itu merupakan dari keadaan sesudah spesialisasi. Selanjutnya D. Syarat perdagangan. Syarat yang pertama yaitu terdapat banyak barang yang diperjualbelikan di pasar luar negeri. Yang kedua, perdagangan luar negeri dilakukan bukan dengan satu negara lain saja, tetapi dengan banyak negara lain. Rumus syarat perdagangan yaitu PX dibagi PM kali 100 itu merupakan rumus dari syarat perdagangan. Selanjutnya yaitu proteksi dan pembatasan perdagangan. Dalam proteksi dan pembatasan perdagangan ada beberapa faktor-faktor yang mendorong proteksi. Faktor yang pertama yaitu mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Perkembangan ekonomi yang efisien di negara-negara lain ada kalanya menimbulkan efek buruk kepada perekonomian. Perkembangan itu mungkin mengurangi perkembangan ekspor dari negara yang bersangkutan, atau impornya semakin bertambah besar. Kewujudan keadaan seperti ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kegiatan ekonomi dalam negeri, yaitu perusahaan-perusahaan domestik menghadapi masalah kekurangan permintaan,
dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja, maka pengangguran akan berlaku. Faktor yang kedua yaitu mendorong perkembangan industri baru. Tujuan ini terutama banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang yang ingin mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. Industri baru biasanya belum mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, yang dapat diharapkan pada permulaannya adalah sedikit. Dan ini menyebabkan kapasitas produksi mereka belum mencapai tingkat yang paling optimum. Di tingkat biaya rata-rata adalah yang paling rendah. Apabila biaya produksi tinggi dan mutu produksinya belumlah sebanding dengan jenis barang yang sama yang diproduksikan di luar negeri, maka industri baru akan mengalami kesukaran dalam berproduksi. Faktor yang ketiga yaitu untuk mendiversifikasikan perekonomian. Ini juga tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara berkembang. Ketika negara-negara berkembang memulakan usaha pembangunannya, pada umumnya kegiatan ekonomi dijalankan di sektor pertanian tradisional yang rendahnya produktivitasnya. Ini menyebabkan pendapatan masyarakat sangat rendah. Untuk menaikkan pendapatan dan mengukuhkan struktur ekonomi, adalah penting untuk mendiversifikasikan kegiatan ekonomi dan terutama mengembangkan sektor industri untuk memastikan agar pabrik-pabrik yang baru itu merupakan faktor untuk mendiversifikasikan perekonomian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari materi kita hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.